Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat malam guys. Terima kasih udah mau menghadiri sesi training minggu ini. Di sekian banyaknya kelas yang teman-teman miliki hari ini masih sempat-sempatnya untuk meluangkan waktu hadir ke training minggu ini. Saya sangat eh, salut sekali kepada semangat-semangat teman-teman yang udah hadir dari awal. Terima kasih banyak nih teman-teman udah mau hadir. Nah, jadi hari ini aku dimintain tolong buat dari Mas Galang untuk eh, mengadakan training tentang Python khususnya hari untuk training minggu ini. Kenapa sih kita memilih Python dulu nih untuk minggu ini? Karena dari beberapa minggu sebelumnya itu kita fokusnya ke VP, CK dan juga graduation-nya pun itu lebih menjurus ke membahas VP gitu. Nah, sedangkan setelah kita adakan survei di Python itu banyak ada yang mengatakan kalau pelajarannya itu pertama autocorrect-nya nyebelin. Buat tutor-tutor yang ngajar Python biasanya nyadar nih autocorrect di Python itu kadang-kadang bikin muridnya kesal sendiri gitu. Padahal udah benar, terus tetap disalahin, akhirnya muridnya kehilangan motivasi gitu. Yang kedua, eh, proses materi yang dijalankan itu cepet banget gitu. Jadi kayak awalnya baru materi A, lagi berapa pertemuan udah materi B gitu. Sedangkan kita cuma belajar kalau private 1 jam, kalau grup itu 1 jam 30 menit gitu. Jadi kadang-kadang beberapa murid itu kesulitan untuk ngikutin materinya dan tetap up to date. Mungkin beberapa murid bisa ngikutin, cuma setelah dia sampai di materi keberapa, dia juga lupa dengan materi sebelumnya gitu. Atau worst case-nya dia itu bosan karena nggak bisa dan akhirnya nggak prolongate gitu. Nah, oleh sebab itu kita hari ini bakal mengadakan bagaimana caranya kita berkomunikasi atau membangun komunikasi dengan murid, khususnya itu teenager atau Python Start dan Python Pro, supaya kita bisa membangun chemistry lebih baik dengan mereka sehingga bisa lebih enak belajarnya gitu. Tapi di sini materinya nggak diisi oleh aku sendiri, aku juga ditemenin oleh Kak Ahmad. Halo Kak, udah di ruangan Kah? Halo, ya, Halo halo Kak. teman-teman. Oke. Oh ya, Mas Terima kasih Kayaknya. ya Kak ya, udah mau bantu ngisi materi hari ini. Ya, sama-sama. Oke, dari Mas Ahmad udah menyiapkan presentasinya? Udah di sini. Apa langsung mulai gitu ya? Aku dulu ya, atau Oh ya, gimana? silahkan. Boleh dari Kak Ahmad. Kita mulai ya teman-teman ya. Oh gitu, oke. Ya baik, kalau teman-teman di sini aku Ahmad sebelumnya dari tutorial Algorithmics juga. eh Seringnya sih ngajar memang benar Python Start ya dan juga Python Pro. Akhir-akhir ini nyoba Roblox. Berarti jadi maksudnya tentang memang ke Python udah lumayan sedikit mengerti lah gitu. Jadinya apa itu mungkin em, kalau kita bisa bilang kelemahan dari mungkin materi yang kita ajarin itu gitu kan dan juga em, gimana cara kita nanggulang ini dan seterusnya. Nah mungkin bisa aku langsung kayaknya share screen aja ya. Eh, nah, kalau udah kelihatan boleh tolong direspon, game teman-teman. Oke, Udah. Udah Kak, udah udah. kelihatan ya. Ya udah pada kelihatan ya. Jadi sih mungkin aku tadi eh, lupa sebenarnya biasanya kalau misalnya PPT apa jelasin tentang dari materi itu biasanya aku nanya dulu gitu ya apa yang mau dijelasin. Cuman aku tadi lupa sebenarnya. Jadi aku sekarang mungkin bisa sepikir aku mungkin tentang dari tentang PP dan IPS secara general ya. Yang biasa sini sebenarnya aku jadi sharing tips and triknya aja gitu. Nah untuk dari tips and triknya ini bisa juga aku em, sharing jadi. Intinya sebenarnya kalau PS dan PP ini memang problemnya itu kan kita bisa bilang dia jelas kalau kita bilang satu ya kata-katanya itu ada susah gitu. Soalnya kan kayak susah gitu. Kita pasti dengar selalu kayak susah nih. Anaknya mungkin nggak bisa gitu kan. Dan seterusnya. Kalau dulu banget itu memang susahnya sebenarnya karena memang anak-anak yang memang kayaknya belum terlalu
bisa di PS itu dia dimasukin ke PS. Kalau dulu waktu aku itu awal banget. Tapi sekarang sih udah lumayan. Aku ngelihat kayaknya udah bener-bener terstruktur rapi, tersalur rapi gitu ya orang-orang. Jadi maksudnya yang benar nih PS ini dia memang ada minatnya gitu kan ke PS dan PP dan bisa lah gitu. Tapi tetap aja masalah itu ada eh, nggak sulit gitu kan, nggak mudah masuk gitu kan tentang si Python ini. Nah, mungkin aku sebelum mulai bisa minta dulu ke teman-teman di sini mungkin kalau yang udah pernah juga ngajar PSPP ya atau juga mungkin nanti sekitar yang mau ngajar PS dan BP ini yang di pikirannya masing-masing kira-kira problem apa nih yang kira-kira ada tuh di PS dan PP. Boleh mungkin di sharing dulu. Mungkin ada. Oke, di chat ya sebentar. Anaknya diem-diem. Oke, ya nih hapus supaya anaknya diem-diem. Oke, Mas Kevin juga murid kesulitan di pertengahan. eh eh, Maka adik Omega anaknya merasa waktu lebih 90 menit padahal udah standar. Mas Ahmad waktu kurang cukup sering terjadi error kode program. Tutup kamera lagi. Ya mungkin emang umur-umur gitu ya maksudnya tambah kamera. Oh ya di sini Mas Rehan gimana? Tadi angkat tangan. Ya, kalau saya biasanya lebih ke arah anak-anaknya tuh setiap kayak bener yang Mas bilang tuh pelajaran yang minggu kemarin tuh mereka tuh lupa gitu loh. Jadi Hmm, nggak semangat hmm, buat ngelanjutinnya. Itu sih Mas susahnya buat ngebangun semangat di Python tuh. oke. Ngerti sih. Oke, oke. Jadi aku bacain juga semua tadi jadi ada problem itu mungkin satu-satu ya di sini mungkin aku juga nanti akan eh jelasin intinya sebenarnya kalau si PSPP itu memang dia ngerasa memang dia sebenarnya kurang cukup waktunya karena kita patokannya sama si metodologinya gitu. Jadi mungkin ini kita bisa lihat pertama baca metodologi sebelum kelas. Nah, memang dulu itu aku ngerasa kalau kesalahan aku itu adalah aku nggak terlalu baca merasa kalau misalnya sini, oh bisa, memang bisa, cuman ternyata waktu kayak 3-4 menitan itu bisa di-cut itu karena aku kalau misalnya aku nggak baca metodologinya secara detail gitu. Nah, itu mungkin dari tutornya. Nah, dari sisi mungkin dari di sini materinya sendiri, memang di sini materi dari si PSPP itu sejujurnya kalau aku di sini bilang bisa di-cut. Dalam artian itu maksudnya kita bisa sedikit mendowngrade dari materinya. Mhm. Nah, mendowngrade itu maksudnya gimana? Oh, gimana? Mungkin mau ada yang mau komentar, Mas Teguh atau bukan ya? Ya, mendowngrade itu maksudnya gimana? Jadi di sini mungkin aku mau mulai dari situ ya, karena kayaknya problemnya banyak dari kayak susah gitu kan, jadi anaknya maksa waktu lebih daripada 20 menit, 60 menit maaf, terus kesulitan, diam-diam mungkin, kalau diam-diam mungkin antara nggak ngerti atau memang malu ya, kan ada dua tuh sebenarnya diam-diam itu kan, nggak ngerti atau malu gitu. Atau nggak ngerti dan malu gitu ya. Nah, misalnya em, di filter, dijelaskan semua. Jadi maksudnya di downgrade itu bukan nggak jelaskan semua, jadi misalnya gini ya, mungkin em, kita ada tugasnya gitu kan, selalu itu sebentar di em, PSPP itu yang misalnya dia sampai huruf nomor ketujuh gitu. Nah, semuanya aku lihat di PSPP itu, memang dia begitu naik ke 7 dan sampai ke akhirnya, itu dia memang udah lumayan sulit. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di PPT-nya itu, dia masuk materi-materi, contohnya kita sini mau belajar tentang string gitu ya. String itu dia ada banyak tuh. Di sini kan kalau dan di algoritmika memang dia lumayan banyak tuh. Maksudnya dikasih kayak strlen, langsung find, semua lah banyak gitu. Nah, yang aku biasa di sini sejujurnya itu lakuin adalah tetap aku bahas semua di PPT ya. Jadi maksudnya nggak kita skip, ada misalnya fine untuk kita bahas juga, tapi dalam segi di tugasnya itu terpaksa kalau memang sini ada waktunya nggak ada atau mungkin muridnya udah mulai kesulitan, itu aku cut. Jadi dari praktik di misalnya tentang fine gitu. Tapi mereka udah aku jelasin. Jadi intinya mereka tahu, ya, bikinnya kita timbang ya. Ini kayaknya kalau misal kita
bawa ke salah tentang fun lagi gitu kan, anaknya udah mulai nggak bisa gitu. Nah itu aku cut di situ. Jadi tetap bisa kita jelasin, tapi tetap ya sudah. Yang penting kan kita soalnya berbasis tugas tuh. Nah tugasnya itu kita cut gitu. Nah anak-anak yang tetap di sini kira-kira dia lanjut, maksudnya di sini bisa cepat ngerjain, itu biasanya aku juga pasti ngasih PR di rumahnya. Itu sebenarnya mungkin standar ya tentang dari si PSPT ini. Nah, downgrade kedua tuh misalnya masuk ke dalam, aku sebenarnya nggak terlalu ingat, di kita masuk ke dalam OOP, ya OOP itu mungkin kalau untuk dari kita sendiri pun juga kadang-kadang kita nggak terlalu mudah gitu kan dalam dalam ngerti dari satu dua hal di dalam OOP itu karena kan juga dia basicnya juga apa ya abstrak gitu kan OOP itu makanya namanya dia ada banyak-banyak tipe OOP. Nah OOP ini kebanyakan kode-kodenya itu bisa dilakuin di struktural programming biasa. Jadi kita bukan OOP. Jadi misalnya di sini kan OOP itu kan dia ada class gitu ya dan function seterusnya. Nah itu bisa kita buang aja classnya. Terus kemudian dijadikan dia menjadi fungsi biasa. Dengan catatan anak-anak ini minimal tahu dulu apa itu OP. Jadi kita bukan kayak nggak ngajar mereka OP sama sekali gitu ya. Jadi mereka kita ajar juga gitu, ajar juga OP dalam beberapa tugas gitu kan. Mungkin yang simple aja kayak di algoritmika itu ada hal simple, misalnya membuat sebuah class, mungkin class karakter lah gitu. Terus kita kasih nama di sini dari fieldnya atau variabel khusus di kelasnya kita namakan field gitu kan itu nama dari karakternya kekuatannya sesimpel itu aja simpel itu menurut aku anak-anaknya bisa mengerti itu. Nah begitu nanti yang udah mulai sulit misal kita bikin di sini Pygame misal di sini bikin dari Tkinter gitu kan di sini ada beberapa Tkinter Pygame itu kan udah mulai sulit tuh. Nah itu sebenarnya bisa kita buang elemen OOP-nya untuk anak-anak tertentu yang mereka memang kita lihat nih kesulitan gitu. Kalau tuh aku sih bahasa gitu karena mau gimana kita nggak bisa maksa gitu kan. Daripada mereka di sini burn out, dulu aku sempat anaknya burn out, aku juga burn out gitu. Jadi dua burn out. Jadi pikir gimana nih gitu kan. Akhirnya gimana dulu begitu aku burn out itu, jadi kita kasih kode yang udah jadi gitu kan ke anaknya. Nah aku mikir, wah oke lah, itu kan udah pusing banget kan. Itu mikir, aduh ini ya ini juga, maksudnya ngapain juga gitu kan dia masuk ke kelas terus kita kasih kode yang udah jadi gitu dia belajar apa. Nah akhirnya tinggal aku downgrade OP-nya udah nggak apa-apa kita downgrade berarti dia nggak memang nggak istilahnya level nanti dia lurusnya itu nggak kita bisa bilang standar gitu ya seharusnya tapi minimal dia punya sesuatu di situ kan yang bisa dibawa ke selanjutnya sih mungkin aku di situ tentang dari downgrade mungkin ada komentarnya nggak tentang downgrade ini yang kayak spesifik gitu kayak barusan aku jelasin spesifik tentang downgrade kayaknya nggak ada ya belum ada ya oke aku lanjut lagi kalau gitu terus mungkin ini tips-tips aja download VS Code pastinya di rumah sebelum kelas VS Code pertama ini simple standar karena kita nggak mau di kelas nanti mereka download lama gitu kan internetnya terus kelasnya nggak jalan tertunda maksudnya lanjut nah ini sebenarnya aku udah pernah ngomong juga ya cuman mungkin ini trending yang udah lama banget istilahnya kita persiapkan cadangan untuk VS Code karena VS Code itu em, untuk anak-anak mungkin ya bisa juga kita bisa bilang dia overwhelm ya maksudnya kayak "Oh, ini apa nih gitu kan banyak banget UI-nya dan seterusnya memang kita harus pandu dia menggunakan VS Code sebisa kita cuman kalau memang di sini dia pertama problemnya itu apakah dia nggak bisa kebuka nggak bisa keinstall um, VS Code yang bermasalah gitu kan dan seterusnya itu kita bisa langsung persiapkan cadangannya berupa IDE simple banget gitu kan dia namanya Tony IDE simple banget apa dia kita masukin kode gitu kan dia langsung jalan gitu dan kita nggak perlu kayak setting-setting apapun gitu kan langsung jalan gitu nah itu juga mengatasin kalau memang yang VS Code ini sejujurnya aku juga sering ada masalah di um, extensionnya si algoritmika itu bukan di semua kelas cuman beberapa komputer ada anak-anaknya yang kayak aku nggak bisa dia framework yang nggak terinstall gitu kan
di VS Code-nya nanti kita dapat dari sini nggak bisa apa-apa, nah langsung suruh minta dia download Tony aja. Tony ya di sini dia bisa download gratis, itu langsung jalan. Ini mungkin tips aja tuh. Lanjut di sini kita berikan PR simpel, jadi maksudnya di sini kami motivasi anak itu kan kalau anak-anak kita remaja ini, PSBB udah lumayan remaja ya, itu dia pasti ada motivasinya tuh, ada kayak yang aku mau di sini belajar Python karena pengen bikin game, di sini karena dia eh sedikit sih ya sebenarnya aku sejauh ini yang dengar PSBB itu bilang kayak nggak tahu gitu kenapa belajar, sedikit dia pasti ada motivasinya. Nah kita tuh di sini misalnya dia kayak bener-bener motivasinya ada, contoh dia bisa aku bikin game dan dia juga aktif di kelas, dalam artian bukan berarti harus ngomong terus, cuman aktif itu dia ngerjain lah gitu. Kalau aku sih aktif tuh buat aku lebih ngerjain gitu ya, karena kalau yang ini dia nggak ngerjain tugasnya gitu terus itu kan dia kemungkinan besar problemnya apakah di sini dia nggak tertarik atau mungkin emang kesulitan. Nah intinya kalau misalnya dia sini bisa ngerjain semuanya itu ya kita kasih tugas di rumahnya dari algoritmik aja, nggak usah dari mana-mana, dari situ juga dari yang tugas bintangnya gitu kan, tugas bintang additional, tugas bintang yang setelah tugas asli dan seterusnya. Dan kalau misalnya dia benar-benar tertarik itu bisa mungkin nanya mungkin mau tahu apa gitu, tapi itu biasa aku di chat sih mau tahu apa gitu. Dan mereka kasih tahu kayak mau tahu apa gitu kan, misalnya ada satu yang kemarin kita pas aku lagi belajar dari data analytics ya, data analis itu kan masih Pandas gitu kan, kayak dia nanya tuh ini aku gimana bisa kompetisi di Kaggle ya namanya .com. Tapi wah ini juga pengen nyoba deh kan, emang dia belum tentu dia bisa gitu, dia juga bilang susah juga ya kak ya, cuman kita kasih aja gitu, oh ini Kaggle gini gitu, Kaggle gini, coba di sini login dulu gitu, nanti dia mungkin merasa kayak oh ini menarik gitu menurut dia, walaupun belum tentu dia bisa juga. Jadi kita kayak apa ya, ibaratnya dia udah menjemput bola gitu ke dia. Dia di sini maunya gimana gitu kan. Itu sih mungkin gitu kalau dari aku, hmm, baca metodologi mungkin seperti itu aja sih di sini sebenarnya simpelnya tentang dari PSPP di hari ini aku bisa sampaikan mungkin tadi supaya nggak terlalu mungkin lama atau udah lama juga ya. Nah, di sini kalau mungkin ada yang ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan. Kalau belum ada di sini aku tutup nih. Oke, silahkan guys yang mau bertanya terkait tips-tips yang sangat keren yang dikasih oleh Kak Ahmad tadi. Apakah ada Jawab pertanyaan? nggak tuh kira-kira tuh? Tadi kan di awal kan ada problem ya tuh, maksudnya Hmm. problemnya sedikit terjawab nggak tuh? Atau mungkin kelewatan. Apakah gak ada pertanyaan nih? Kalau dari aku pribadi sih menjawab banget sih Mas, apalagi materi yang downgrade itu sangat membantu sekali nanti kalau untuk murid-murid yang emang kesulitan. Iya gitu. Lesson tertinggal, eh, kelewatan kelas atau dia nggak bisa ngikutin ya. Kelewatan kelas kan di catch up tuh ya. Catch up apa? Catch up ya. Susulan gitu. Kalau ketinggal di kelas sih, maksudnya ketinggalan dari teman-temannya itu biasa aku ngelihat sih ya, maksudnya dia kenapa tertinggal gitu kan. Yang jelas kalau misalnya dia di kelas itu nggak tertinggal, dia ngikutin semua tugasnya bareng-bareng temannya, kemungkinan besar nanti dia nggak bisa tiba-tiba tertinggal, ya, bisa-bisa apa, tiba-tiba tertinggal gitu, nggak bisa. Nah, biasanya itu pasti yang kayak dia nggak share screen gitu. Aku minta share screen, kok share screen tolong gitu, dia masih nomor satu misalnya gitu. Itu pasti tertinggal. Nah, itu kita berarti ya, kita lihat anaknya itu, terus kita minta dia share screen. Ini kita kerjain bareng-bareng gitu. Dengan teman-teman lainnya. Biar anak berani di PS grup jawabannya gimana ya? Skip mereview materi minggu lalu karena anaknya pendiam apalagi di grup. Aku biasa nanya satu-satu sih, tapi kalau misalnya 5 tuh bisa ya. Kalau misalnya anaknya mungkin udah 8, pasti ada yang kelewatan. Nanti anak yang kelewatan itu nggak aku nanya,
Terus aku tanya pas lagi ngerjain PPT apa jelasin materi baru di PPT gitu. Ya semua pasti ditanya, walaupun dia jawabannya nggak tahu gitu kan. Jadi aku bilang yang ininya, iya sebut nama benar. Aku nanya kita sebut nama. Kalau nggak tahu, nah aku tanya yang lebih simpel lagi sampai dia bisa jawab gitu. Seringnya gitu. Sampai kalau misalnya nggak bisa lagi banget ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita coba gitu kan. Gitu. Ya sebut nama benar ya. Adalah waktu itu dia jadi off cam pas aku sebut nama. Nah, oh aku sebenarnya jujurnya sebelum pernah yang kayak maksudnya bener-bener kayak kita bisa bilang dia kabur gitu kan itu kan kita kabur dari kelas gitu ya karena kan kalau kita ibaratnya di sini kelas di offline gitu kan orang anak atau ibaratnya kita lagi ngajar dia langsung keluarkan gitu dari kelas kalau kita lagi nanya dia jemput namanya terus sebenarnya belum pernah kayak gitu biasa dia mungkin off cam karena malu cuman nggak pernah sih kabur gitu ya maksudnya kayak langsung diem gitu sampai selesai kelas langsung diem aja gitu nggak pernah sih sejujurnya mungkin kalau terbiasa pasti harus di chat di WhatsAppnya ke orang tuanya tuh mungkin gitu ya kayaknya kayaknya sudah mungkin di sini nggak ada lagi dari teman-teman oh ada panjang maaf baca dulu ya oh meskipun muridnya termotivasi kalau aku sih kalau emang dia nggak bisa ngerjain tugas bukan karena dia malas tapi karena itu dia sekolahnya berat gitu ya atau gimana itu nggak apa-apa sih kalau aku nggak pernah di sini minta dia ngerjain tugasnya aku mengerti cuman pas di kelas aku minta dia maksimalin gitu sampai dia eh, kalau bisa kerjain lebih daripada teman-teman lainnya. Tapi kalau memang dia itu em, nggak bisa gitu kan, dan jadi maksudnya bukan maaf nggak bisa ya, maksudnya belum bisa daripada teman-teman lainnya dan juga nggak bisa kerjaan di sekolahnya, apa ngerjain di rumahnya juga PR-nya itu biasa aku selalu bilang ke orang tua. Aku kalau udah gitu karena kan aku di sini takutnya kenapa gitu kan dia. Mhm. Satu-satu materinya. Materi sebelum break dan setelah break ya, Mas Ahmad ya. Aku bisa satu-satu sih. Jadi sebelum break, kan kalau ini kan habis break dia udah sedikit lebih fresh, itu kita jelasin lagi gitu. Untuk yang setelah break tuh, gitu kan mungkin kan. Maksudnya dibagi dua kan, sebelum break dan setelah break, itu memang dia terbagi dua. Waktunya mepet, sejujurnya sih aku juga kalau ngajar eh eh, waktu waktu nggak bisa ngontrol waktu yaitu lebih daripada 1:40 menit, 1:45. Tapi begitu di sini udah mikir, udah kita potong aja tuh yang sebelumnya. Yang penting istirahat jam berapa gitu misalnya. Istirahat jam, misalnya kita 5 gitu kan, jam 5 nya istirahat jam 5:45 lah gitu. 5:50 itu aku tank istirahat gitu. Nah, apa tadi sebelum 50 tuh aku udah ngegas gitu maksudnya. Ayo siapa nih yang belum bisa gitu. Sampai harus benar-benar bisa minimal eh, 4 tugas di yang 4 ke 5 tugas ya dari yang tugas di sebelum break 4 5 tugas ya 4 5 tugas 4 5 task maksudnya tutor sih ya ke ujungnya sih ya mau nggak mau gitu kan cuman kalau kita di sini memang udah capek atau gimana dan juga ada kelas seterusnya gitu, mau gimana kita harus juga kurangin waktunya dari full tugas nih itu. Nah, break itu, nah itu juga, aku juga gitu sejujurnya. Aku tuh sempat juga lama gitu ya, kelas tuh nggak ada break gitu. Dan aku pikir ya supaya lebih cepat gitu kan. Tapi ternyata begitu aku ada break, itu nggak tahu dari mana waktunya tuh ada aja gitu. Jadi si anak-anak itu mungkin juga dia lebih jadi lebih anak-anaknya, kitanya jadi lebih fresh lagi. Jadi mereka ngajarin lebih cepat daripada sebelumnya. Itu aku notice ya, mungkin placebo effect juga nggak tahu ya. Cuman itu aku notice gitu, benar. Aku notice kayak di sini kita ada break, jadi dia lebih fresh, aku lebih fresh,
gitu ya. Jadi lebih cepat. Maksudnya ya nggak kayak jadi 145 gitu, Spring 135 gitu. Sejam 35 menit gitu. 140 menit lah gitu maksimal. Private, mhm. Input masih diajarkan pertemuan yang sama, kira-kira apa tidak memantapkan variabel data type, tapi soal seperti ini bakal sampai kalau anaknya benar-benar nggak bisa ngikutin ya. Jadi itu sebenarnya lebih ke pribadi ya, maksudnya dia nggak bisanya itu apakah dia karena lambat atau mungkin dia malas gitu kan. Di kelasnya itu bisa kelihatan itu hmm, hmm, aku sih biasa bakalan jelasin hal yang sama terus menerus gitu. Jadi maksudnya kita udah masuk ke dalam desain string, aku tetap masih ngejelasin variabel di awal kelas kalau misalnya dia masih belum ngerti tentang si variabel itu. Tapi udah kita masuk ke string, kita masuk ke string, aku di sini kayak ini variabel itu ini loh, masih kan nggak variabel gitu. Kalau emang dia masih kayak belum ibaratnya paham banget gitu kan. Nah, oke, udah gitu kayaknya udah cukup di sini. Hmm, ya, benar di sini kok teman-teman. Terima kasih kalau gitu untuk pertanyaannya. Semoga tadi semua terjawab. Terima kasih. Kalau ada salahnya mohon maaf ya. Di sini kalau ada yang mau nanya juga bisa juga tanya lewat Telegramnya nanti. Terima kasih Mas Kevin dan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ahmad. Materinya sangat daging banget ya dan juga membantu pertanyaan-pertanyaan dari para tutor lainnya. Sangat informatif sekali. Berikutnya di sini akan dilanjutkan oleh Kak Arik nih. Dari Kak Arik, apakah udah menyiapkan presentasinya? Udah siap? Ya, siap. Terima kasih. Oke, silakan langsung dimulai ya Kak ya. Oke, siap. Izin izin teman-temannya, izin share screen. Nah, pertama-tama saya terima kasih ya ke Mas Andika. Itu the best banget sih. Itu penting banget buat saya buat ngajar Python ke depannya karena memang beberapa kelas-kelas itu kan memang materi di dalam PPT itu kan banyak banget tuh. Terus kan nggak mungkin semuanya kita bahas tuh. Terus juga tadi tuh cara gimana manajemen apa namanya materinya dari materi 1 ke materi 2 itu berguna banget. Terima kasih Mas Andika ya. Nah, tadi Mas Andika lebih ke technical kelasnya, tapi kalau saya di sini ini diskusi saja ya teman-teman ya. Di sini saya lebih ke koneksi antara pribadi ke murid-murid teman-teman gitu ya. Di sini Teen NIT. Nah, yang pertama-tama ini nggak banyak. Yang pertama-tama itu pahami karakternya dulu untuk setiap anak-anak ya. Apa yang dia suka, hobinya itu apa, sampai anak nyaman sama kita gitu. Kalau anak sudah nyaman sama kita, itu kita ngasih taunya juga enak banget, komunikasi dengan anaknya enak banget. Yang awalnya anaknya itu nggak suka on cam, udah menjadi on cam. Dan di sini sedikit disclaimer ya teman-teman ya. Aku kurang tahu kalau punya masa yang lain, kelas-kelas yang lain. Tapi rata-rata di kelas Python itu anak zaman sekarang kalau nggak wibu ya itu pasti gamers antara dua. Kalau nggak wibu itu gamers. Dan gamers itu biasanya rata-rata ML atau enggak Genshin Impact ya. Jadi lebih apa ya mulai pas perkenalan gitu kan kita tanya dulu nih apa yang disuka atau hobinya apa, nanti kita searching tuh. Kalau kita pun oke, kita nggak wibu-wibu amat ya, semama kita nggak wibu-wibu amat, kita nggak gemes-gemes amat, kita searching dulu gitu. Kita harus cari tahu dulu nih, oh anak ini suka ini gitu. Dan rata-rata anak Python itu kan udah mulai SMP SMA ya. Nah, itu kalau nggak wibu ya gamers gitu. Kalau nggak bahas masalah anime-anime itu bahasnya biasanya ya Genshin Impact atau enggak lah ML gitu. Beda sama VP ya. Kalau VP kalau nggak salah rata-rata Roblox. Ya kalau Python itu udah naik level lagi antara ML ya Genshin Impact gitu. Dan kalau sempat pun bisa tuh kita kalau kita nggak terlalu sibuk nih ya, bisa tuh kadang kita mabar gitu sama anak-anak Python gitu. So anak-anak Python tuh sebenarnya ya. So bisa kita mabar Genshin, kita juga bisa mabar ML gitu untuk mendekatkan hubungan doang gitu. Biar nanti pas di kelas enak.
Nah, karena ketika hubungan kita itu udah dekat, ya, kita tuh pasti ngerasa anak-anak, oh ternyata kita enak nih ngobrolnya gitu. Maka kita juga harus enak ngobrolnya sama anak-anak. Jadi jangan jadikan anak-anak sebagai murid, apalagi Python. Jadikan anak-anak sebagai teman atau adik sendiri. Ya, bisa sebagai teman, bisa sebagai adik sendiri. Biasanya nih, kalau saya kan masih bukannya mau sombong ya teman-teman, saya masih muda ya. Jadi saya lebih menjadikan teman-teman itu sebagai adik-adik apa anak-anak ya sebagai teman gitu. Kita ngobrol dan lain-lain. Ya, kita ngobrol nih masalah apa namanya? Masalah hobi, masalah IT juga kita ngobrol. Kalau kita jadikan anak-anak itu sebagai murid, entar dia sungkan kepada kita. Contohnya nih, oh dia ternyata guru algoritmik, aku sungkan mau nanya ini, dia guru gitu, aku muridnya gitu. Entar ada rasa sungkan di situ. Karena jarak antara murid sama guru tuh levelnya jauh gitu. Daripada ada jarak yang membatasi, mending kita jadikan aja teman gitu. Rangkul. Dia cerita, kita dengerin gitu. Karena kita harus menjadi pendengar yang baik. Meskipun ceritanya bukan hanya Vivi aja, yang random-random anak PS juga random-random ceritanya ya. Sekarang kan SMP, SMA tuh. Nah, kemarin ada beberapa anak PS tuh curhat ke saya PC. Kak, boleh nggak diundur kelasnya? Soalnya saya mau ngedate sama pacar saya gitu. Udah mulai kebuka anak anak PP gitu kalau sudah enak hubungan antara kita dan anaknya gitu. Jadi meskipun anak-anak itu entah itu dipaksa sama orang tuanya buat ikut Python, kalau pembawaannya kita asik gitu kan buat anak-anak, insya Allah dia bakal follow. Ya teman-teman ya gitu. Jadi teman yang baik, jadi pendengar yang baik. Meski ceritanya tuh memang agak aneh gitu. Nah biasanya nih sebelum mulai kelas ya aku kurang tahu kalau teman-teman tuh berapa. Kalau saya pribadi, maaf internet kurang stabil. Kalau saya pribadi itu saya join kelas 5 menit sebelum kelas dimulai. Nah 5 menit itu pasti sudah ada 2 atau 3 anak yang join. Nah, itu saya biasanya saya tanya tuh gimana kabarnya, gimana sekolahnya ya seperti basa-basi biasa. Terus biasanya ada nih satu anak kayak Kak di sekolah tadi gini 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 gitu. Kita langsung tuh kasih kayak kalau di sekolah kamu gimana? Gini juga enggak gitu. Jadi membangun komunikasi gitu. Bukan cuma antara saya dengan anak, antara anak dan anak juga perlu dibangun komunikasinya gitu. Jadi enak tuh kalau sudah satu kelompok udah saling kenal anak-anaknya, nggak kayak, "Oh, saya, karena oh dia daerah lain, saya daerah sini," gitu. Maksudnya tuh kalau anak-anaknya itu nggak saling kenal gitu, itu bakal susah banget gitu kalau apalagi pas kalau udah ada grup grup kelompok ya. Kalau grup Python-nya kalau masih dikit ya, kalau masih 5 itu bisalah buat individu. Kalau sudah 10 anak project, masa mau di satu-satu gitu, lama banget ya. Nah, biasanya kalau lebih dari 5 anak itu entah itu 6 bisalah, 7 ke atas, 7, 8, 9 itu biasanya saya grupnya itu kelompok untuk, hackathon ya, itu biasanya kelompok. Nah, di situ juga, bangun relasi juga antara anak sama anak gitu. Jadi bukan relasi antara saya dengan anak, cuma anak sama anak juga perlu, gitu. Nah, kemudian tanya nih, mengapa mau belajar Python? Kalau si anak tertarik sama Python, berarti si anak itu pernah riset dulu gitu sama Python. Kalau anak tertarik sama Python, itu gampang kita arahinnya. Namanya juga hobi gitu. Belajar sesuatu yang sama dengan hobi itu kan pasti cepat nangkapnya. Terus yang kedua, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Contohnya pengen jadi hacker gitu. Berarti ekspektasi anak itu belajar Python pengen jadi hacker, pengen menjadi data analis gitu. Kita ceritakan nih experience kita tentang bagi yang punya experience ya kita bisa ceritakan experience kita. Kalau jadi data analis gini loh, kalau jadi hacker gini loh. Sumpama dah kita nggak ada experience sama sekali di Python. Tinggal kita kasih tahu aja Python tuh penting loh. Python kalau bisa Python itu nanti bisa gini-gini loh gitu. Kan sekarang gencar-gencarnya robot ya, AI.
ChatGPT. Itu pasti semua anak tahu lah ChatGPT. Bilang aja ChatGPT itu juga pakai Python loh. Karena gini-gini website sekarang pakai Python gini-gini. Nah, yang paling susah ini nih, yang paling susah desakan orang tua. Ini nih paling susah banget ya teman-teman ya. Kalau pas ditanya anak-anak, mengapa mau belajar Python? Desakan orang tua itu susahnya minta ampun. Yang pertama, anak-anak gamut kalau belajar Python. Itu susah banget. Kalau udah anak-anak gamut belajar Python, gimana biar anak-anak mood tadi yang di sebelumnya slide sama Mas Andika itu penting banget. Ya, kalau udah ada desakan orang tua, tips dan trik yang sudah dikasih Mas Andika itu penting banget. Gitu. Terus yang kedua, kita harus deketin anaknya. Kita manis-manisin anaknya. Gitu. Kenapa aku nggak mau belajar Python? Desakan orang tua. Gitu. Kita jangan langsung ngejudge kayak, oh Python itu seru loh. Python tuh gini-gini loh. Jangan. Kita deketin dulu secara halus anaknya. Gitu ya. Oke, kita kesampingkan dulu Python. Kita tanya dulu hobinya apa. Terus kita cerita banyak ke anaknya apa. Gitu. Kalau sudah kita ketahui hobinya anak apa, kita sambungin tuh hobinya anak ke Python. Contohnya, saya suka main game Genshin gitu. Kasih tahu aja, nanti di Python kita bisa bikin game 3D loh gitu. Game Genshin loh gitu. Ya jadi kita pendekatan dulu kepada anaknya. Kalau dia desakan orang tua, kok yang dimau anaknya apa sih? Gitu. Kita harus tahu dulu. Oh Kak, saya suka gambar. Kalau suka gambar di Python kita ada gambar loh gitu. Kak, saya suka nonton anime gitu. Di anime apa yang suka dulu gitu kan, anime ini kalau bisa anime itu kita dekatkan aja sama pemrograman Python gitu, kita cari hubungannya antara yang anak itu suka sama pemrograman Python tuh apa gitu. Kalau dia dari desakan orang tua, emang agak susah memang kalau desakan orang tua, kita harus deketin dulu anaknya, kita harus satu frekuensi sama anaknya. Kalau anaknya sudah nyaman sama kita, meskipun itu desakan orang tua, anaknya pasti lanjut gitu buat belajar sama kita gitu. Itu dari saya sih. Terus ini project harus sesuai dengan di pedoman metodologis kah? Kalau saya teman-teman ya, kalau teman-teman sendiri saya kurang tahu, tapi kalau saya pribadi enggak ya. Kalau tergantung projectnya dulu apa. Kalau projectnya udah jelas di situ kayak Arknoid, kalau yang di Python Start itu kayak Arknoid, terus apalagi game Fast Clicker, itu kita bolehlah buat ngambil, apalagi yang Maze ya, yang Python Pro, Maze, bolehlah kita ambil dari metode dari pedoman metodologis. Tapi kalau hackathon kayak di hackathon Python yang loop, setelahnya loop ya di M2 sama yang di M4 itu kan ada hackathon. Kalau bisa itu proyeknya yang sesuai dengan minat anak. Kalau anak itu kayak nggak bisa nentuin proyeknya, kasih proyek referensi. Entah itu bikin kalkulator, entah bikin apa gitu, yang mencakup semua materinya. Gitu. Kalau saya biasanya kalau di M2 itu yang di M2 di loops itu biasanya saya nyuruh anak bikin kalkulator. Soalnya yang pertama kalkulator tuh bikinnya gampang. Terus semua materinya dipakai. If, while, meskipun for nggak dipakai ya. Yang while, to, break itu dipakai semua kalkulator gitu. Dan juga gampang. Jadi anaknya fun. Anak tuh bisa ngerjain sendiri kalkulatornya gitu. Kalau anak sudah ngerjain sendiri, itu kayak wah bisa nih bikin apa namanya? Bikin coding sendiri gitu. Kalau yang di M4 itu saya biasanya bikin quiz kayak game quiz gitu. Nanti anak itu kayak saling nanya gitu. Nih coba kerjain game saya gitu. Coba mainin game saya. Gitu. Biasanya quiz. Itu kalau saya. Nah, ini yang paling penting, parent support ya, dukungan orang tua. Feedback ya, feedback kepada orang tua. Ini yang paling penting. Saya pribadi kalau private itu saya lebih untuk tatap muka sama orang tua. Dan pas tatap muka sama orang tua, saya ngasih tahu apa yang sudah kita pelajari, kelebihan si anak itu apa, kekurangan si anak itu apa. Jadi di private itu orang tua berperan banget. Jadi ketika kita kasih tahu, oh anaknya kurang gini-gini, perlu dilatih ininya. Itu orang tua pasti kayak ngebantu kita buat ngelatih si anaknya gitu. Nggak mungkin dong kita 1 jam private gitu buat ngelatih
soft skill-nya si anak ya, bukan hard skill, mungkin bisa hard skill juga, latihan mengetik dan lain-lain, itu dalam 1 jam kan nggak mungkin bisa ya. Jadi support orang tua di sini penting banget. Jadi pas kita ngasih feedback nih ke orang tua, one by one aja, face to face aja sama orang tuanya. Kayak anaknya sekarang belajar ini, terus kelebihannya ini, kekurangannya ini, gitu. Kalau grup lewat WhatsApp aja nggak apa-apa. Lewat WhatsApp aja. Ya kali kita satu face to face gitu kan di Zoom dari sebanyak orang tua yang apa dari sebanyak orang tua anak yang nanti bakal hadir gitu kan nggak waktu kita kebuang banyak gitu. Kalau grup WhatsApp aja nggak apa-apa. Kalau private sisakan waktu 5 menit 10 menit lah buat diskusi langsung sama orang tuanya tentang perkembangan anak saat itu. Terus feedbacknya haruskah ikuti formatan di back office? Enggak ya, enggak harus ikuti. Tapi kalau cuma eh, pembuka, penutup dan lain-lain bisa diikuti. Tapi yang perlu ditekankan untuk feedback itu kelebihan sama kekurangannya anak gitu. Jadi kita di-push kelebihannya juga di-push kekurangannya. Jadi balance nanti gitu. Kalau memang si anaknya nggak punya kekurangan nggak apa-apa, puji-puji itu anak gitu. Kalau memang anaknya nggak perlu yang ada di improve, contohnya kecepatan mengetiknya udah cukup, pemahamannya udah cukup, ya udah bilang aja sejujur-jujurnya gitu. Kalau ada kurangnya nih kita harus balance kelebihan si anak apa, kekurangan si anak apa gitu. Jangan sampai kita langsung kekurangannya si anak yang eh, dikasih tahu ke orang tuanya begitu. Cukup singkat dari saya, hanya itu saja. Mungkin jika ada pertanyaan, teman-teman. Oke, thank you dari Kak Arik tips and trick untuk bonding dengan anaknya dan juga untuk parents-nya keren banget. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya dulu nih ke Kak Arik. Belum ada nih atau masih mengetik jangan. Oh, udah. Sudah ada Oh ya, di sebentar. tanggapan dari Kak Arik. Oke, benar Mas Arik. Aku juga notice dan mulai nerapin ini juga. Jadi kalau anak itu kesulitan, aku kasih project yang lebih mudah. Ya, benar banget. Kayak misalnya teman-temannya bikin kalkulator sama opsi reminder, entah si anak ini tanpa reminder. Kalau entah dia berhasil itu, dia bangganya sampai ngebikin dia jadi teman-teman. Iya, benar banget itu. Ya, jadi mending kita kasih project yang mudah, tapi bikin wah gitu. Kayak kalkulator dan lain-lain gitu. Itu bener banget sih. Jadi anak-anak tuh ada kayak bangga banget nih bisa ngoding gitu. Kebanggaan dari anak-anak yang perlu itu memang perlu dibangun. Kalau anak udah bangga sama ngoding, wah senengnya itu sampai ke kita gitu. Mungkin ada lagi atau koreknya malesin. Itu bener banget. Bener banget autocorrectnya malesin banget. Perlu bantuan dari pedoman metodologis. Aku nggak mau tanya, tapi mau cerita dikit. Aku kan bukan ada dari IT ya. Dulu sok ngide belajar Python pas mau apply di sini karena requirementnya bilang harus bisa Scratch dan Python. Modul awal aman karena masih basic. Habis hackathon mulai kelihatan anak-anak yang interestnya lebih dan mulai tanya hal-hal yang 3-5 Hmm. langkah lebih cepat dari yang lain dan aku nggak bisa jawab karena belajarnya belum nyampe. Akhirnya kelasku PS tak lepas semua, sedih kalau inget udah terlanjur deket sama anak-anak Mhm. tapi akunya yang nggak pede. Sebenarnya Python itu apa ya kasarannya? Dibilang mudah ya bagi bagi yang berpengalaman pasti mudah lah ya. Tapi kalau yang belum berpengalaman sama sekali itu memang agak sedikit susah karena beda sama Scratch. Kita tinggal lihat bloknya. Kalau Python kita harus ngapalin komennya gitu. Itu yang bikin susah buat yang belum ada pengalaman ngoding typing itu. Kalau udah belajar C++ atau enggak Java sebelumnya mungkin mudah ya belajar Python. Tapi kalau cuma belajar Scratch itu kayaknya perlu effort yang lebih. Mungkin ada yang lain mungkin. Kak, izin tanya langsung boleh Kak open mic? Boleh, boleh. Oke. Makasih ya Mas mau nanya nih. Sebenarnya mau ngelanjutin pertanyaannya yang sebelumnya.
Jadi Hmm. kalau ada anak-anak yang menanyakan terkait dengan materi setelah beberapa langkah ke depan gitu ya, apakah Hmm. kita mau jelasin atau kita bilang kita kasih overview singkat aja, habis itu nanti ya dipelajari karena kan materi itu kan nanti kalau mau dijelasin sekarang bakalan panjang, terus juga ngabisin waktu yang sekarang nih gitu kan. Karena kan ada kemungkinan anak-anak itu ketika dia mau memasuki materi apa masih pertengahan gitu, dia udah nanya hal-hal yang Mas, aku pengen tahu yang ini nih gitu. Nah, itu gimana tuh Mas kalau misalnya ada anak yang kayak gitu, bolehkah kita ngomong nanti ya di materi yang sebenarnya yang ini kita pelajarin ini dulu gitu, bersabar gitu, atau kita memang harus jelasin gitu, Mas. Makasih, Mas. Oke, kalau terima kasih ya atas pertanyaannya Mas Lukman ya. Kalau dari saya sendiri, kalau saya sendiri tuh nanggepinnya gini. Oh, udah kita apresiasi dulu. Oh iya, kenapa kau udah tahu materi kayak ini? Taunya dari mana gitu. Pasti dia ceritakan dari sini-sini. Terus ya udah kita pancing. Oh ya, kita nanti akan belajar ini gitu. Jadi kita harus apa overview bolehlah dikit, tapi kita harus apresiasi dulu si anak. Oh, kau tahu dari mana gitu. Oh, saya dari sini gitu kan. Pasti kan anak pasti research itu kan, pasti. Pasti itu anak itu research. Nggak mungkin anak langsung baru bangun tidur langsung tahu tuh nggak mungkin. Pasti ada research tuh si anak. Jadi kita harus kasih tahu dulu anaknya tuh researchnya di mana. Oh, di sini baru kita kasih. Oh ya, nanti kita belajar ini ya gitu. Tapi nggak sekarang gitu. Mungkin kalau ada niat kita lihat tuh materi itu kita pertemuan keberapa kita lihat terus kita kasih mungkin ke pertemuan ke sini kita akan belajar seperti ini jadi yang sabar dulu ya. Tuh. Jadi Oke, apresiasi si Mas, anak siap. dulu. Siap, siap. Oke. Iya, Mas, bener sih, Mas. Ada riset memang. Maksudnya anak itu taunya kebanyakan dari ini, Mas, laboratori atau dari community. Jadi dia Mm-mm. searching-searching di community, tahu gitu, oh kok di Python udah ada animasi ya gitu. Dia remix lah gitu kan. Setelah di remix dibuka, Mister aku mau belajar yang kayak gini nih gitu. Nah, aku bingungnya itu mau aku jawab detail atau aku mau kayak tadi Mas contohin gitu. Ini nanti dulu ya gitu, sabar kamu dapatnya sementara kayak gini dulu, nanti selanjutnya yang detail baru di kelas yang sebenarnya. Berarti kayak gitu aja ya, Mister ya? Ya kayak Intinya gitu tadi ya yang seperti kalau yang menurut disampaikan, saya yang gitu. dicontohin sama Mas. Oke, oke. Makasih, Mas. Oke, mungkin ada lagi mungkin nggak apa-apa ya langsung ending aja. I hate coding, your code compiled successfully. I love coding. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Mas Arya. Thank you teman-teman sudah mendengarkan. Thank you so much. Oke, thank you juga nih dari Kak Arik info-infonya tentang bonding dengan mahasiswa dan udah bantu-bantu nih. Oke, mungkin supaya untuk mempersingkat, oh iya ini dari Kak Teguh nih Kak, sebenarnya ada nanya. Ada yang pernah ngajar Python private tapi materinya dipadatkan. Misal Loop kan ada 2 meeting nih, tapi dipadatkan jadi 1. Oke, kalau saya sendiri, selagi anaknya mampu, kita komunikasikan dulu sama CS-nya, gitu kan. Ini berkaitan sama paket juga, ya. Karena orang tuanya mestinya 32, entar kok cuma 31, itu kan tanda tanya. Jadi orang tua harus tahu, CS juga harus tahu, gitu. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman nanti gitu. Kalau kita mau mempadatkan suatu lessons gitu, mau loncat modul kayak mau mempadatkan satu lesson kayak pokok konfirmasikan dulu. Yang pertama anaknya dulu mampu nggak dia. Kalau dia mampu, orang tuanya tahu nggak? Kalau orang tuanya udah tahu, saya sudah tahu ya silahkan gitu. Biar nggak ada kesalahpahaman antara CS kita sama si orang tua nanti. Ntar kalau udah Iya. salah paham tuh ribetnya minta ampun. Hmm.
Iya, apalagi udah komplain, nanti udah masuk ke komplain ya. Oke, mungkin apakah bisa menjawab, Kak Teguh? Karena CS nggak dapat sertifikat. Wah, wah itu guys, kita boleh dari tutor kita juga nih yang sering banget berkontribusi dari Kak Hikmah buat teman-teman yang penasaran sama hackathon-hackathon anak-anaknya Kak Hikmah. Itu boleh lihat di link yang udah dikirim ya guys ya. Itu dari Students Project. Wih, boleh dikepoin dulu tuh. Oh iya, X. Ya, sangat disayangkan banget ya kayak. Tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin sambil lihat-lihat aku bakal lanjut dulu biar nggak banyak menghabiskan waktu akunya. Aku bakal mulai mungkin nambahin dikit aja terkait presentasi ini. Hmm, oke, apakah sudah kelihatan, guys? Sudah, Mas. Oke, mungkin aku bakal mulai aja. Sebenarnya maaf, di sini ada agak typo tips build, tapi intinya di sini aku juga mau berbagi tentang bagaimana sih tips-tips yang biasanya aku pakai terkait kendala-kendala yang terjadi gitu. Nah, pertama aku bakal sampein beberapa problem-problem yang sering aku temuin. Yang pertama, anak-anaknya itu attention span-nya atau kayak dia itu bisa fokus ke pembelajaran kita itu kayak bentar banget. Mungkin dia bisa fokus 10 sampai 20 menit di awal atau 15 menit. Setelah itu dia udah mulai buyar dan nggak bisa dengerin penjelasan kita. Dan menurut aku itu udah menjadi common banget karena sekarang kebanyakan anak-anak udah disajikan informasi yang siap langsung serba instan gitu loh teman-teman. Kayak TikTok, Reels, Short yang semuanya udah ditata dengan cepat dan durasinya dikit-dikit banget. Jadi anak-anak terbiasa untuk kayak melihat semua informasi itu yang udah langsung terpampang aja. Nggak mau menganalisa lebih dalam. Jadi attention span-nya atau fokusnya kadang berkurang. Kemudian yang kedua, itu basic knowledge-nya atau pengetahuan dasar tentang programming-nya dia itu masih agak kurang dan karena kita mengikuti metodologi, kita akhirnya mau nggak mau ketinggalan, meninggalkan istilahnya kayak jalan terus materinya, padahal dia belum paham di bagian basic, sehingga dia kesulitan di pertengahan. Kemudian yang ketiga, ini berdasarkan yang saya tanya juga dengan anak-anaknya, itu sebanyak banget yang bilang setiap aku tanyain, kenapa nih susah ada? Kenapa kendalanya? Kebanyakan Kak kodenya bingung ingetnya gitu. Ada juga yang nginget kodenya tapi lupa fungsinya gitu. Ada yang tahu fungsinya tapi lupa kodenya gitu. Kemudian yang keempat, dia kehilangan ketertarikannya di Python. Di awal-awal dia udah punya ambisi, wah aku mau jadi programmer, aku mau bikin game, aku mau jadi hacker. Tapi setelah dia mengikuti beberapa modul, mungkin bagi dia susah atau gimana, akhirnya dia kehilangan ketertarikannya terhadap programming. Nah, oleh sebab itu, aku mau berbagi beberapa trik, bukan solusi ya, karena mungkin setiap anak beda-beda dan memerlukan penanganan yang berbeda juga. Mungkin untuk kendala yang short attention span, kalau yang dia fokusnya cepet banget hilangnya, aku biasanya kayak ngatur sesi aku praktek, ngajak anaknya praktek, dan sesi penjelasan materi gitu. Biasanya aku itu lebih ke fokus ke praktek gitu. Misalkan jelasin materi sedikit, anak-anaknya itu selalu aku ajak belajar sambil buka laboratori. Jadi misalkan ada kode nih, aku challenge dia. Coba ada yang bisa ngasih tahu nggak kalau kodenya seperti ini yang kakak buat, apa yang akan muncul? Kakak tanyain kayak gitu biasanya. Sorry, kok malah bilang kakak. Aku biasanya tanyain kayak gitu. Kayak gitu biasanya. Biasanya dicoba sama anak-anaknya, terus dikasih tahu. Nah, setelah itu baru aku mulai jelaskan gitu, biar dia penasaran dulu istilahnya, biar dia praktek dulu. Terus mungkin kan, ih kok bisa kayak gitu, gitu. Jadinya aku biasanya kayak gitu buatnya. Kemudian, kalau yang trik kedua, aku biasanya selalu sempetin buat review materinya itu dari materi-materi basicnya, kayak dia itu supaya dia paham gimana sih itu algoritma atau algoritma dalam Python itu bekerja. Mungkin basicnya itu kan dalam pembuatan sebuah program itu ada 3 hal penting, yaitu input,
proses, dan output. Jadi aku biasanya ngasih tahu ke anak-anak dalam basic membuat program ini. Karena dalam setiap program pasti harus ada input, inputnya itu diproses, kemudian dijadikan sebuah output. Gitu. Jadi aku selalu biasanya ngasih tahu anak-anak kayak gitu. Jadi nanti misalkan setiap dia ada error, emang prosesnya seperti apa, terus inputnya berupa apa, nanti outputnya berupa apa. Nah, dengan anak-anak tahu seperti itu, dia bakal lebih kebayang gimana alur membuat sebuah program. Itu sih mungkin dari lebih ke teknikal ya, yang poin nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3, untuk mengatasi atau untuk mengakalin kalau muridnya itu selalu bilang kodenya terlalu banyak, kayak bingung, biasanya aku bakal fokus ke kode-kode penting dulu di bagian Python. Mungkin ini menurut aku pribadi aja, kalau kode important kode itu mulai dari variabel, cara membuat variabel, kode input, bagaimana kita membuat sebuah input, perintah berkondisi, if, else, perulangan, baik itu while ataupun for. Jadi itu menurutku pondasi basic yang sebaiknya dikuasain dulu untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Karena di setiap programming pasti ada tuh. Mungkin kalau nggak ada perulangan ya pasti ada if. Kalau nggak ada if ya mentok-mentok pasti ada variabel dan input. Gitu sih biasanya. Jadi aku biasanya fokusin kayak gitu. Nah, kalau memang dia agak lebih bingung, biasanya aku cariin tuh teman-teman. Di Google juga ada Python cheat sheet, itu boleh dikasih juga. Biasanya kalau anak-anaknya memang dia interest, aku kasih kayak kode Python cheat sheet-nya gitu, kode-kodenya. Jadi ini buat, misalkan basicnya buat apa, ini buat apa, gitu dokumennya. Biar dia jadinya kayak lebih enak gitu belajarnya. Kemudian yang untuk poin keempat, kan kadang-kadang anak-anak itu lost their interest. Jadi kayak mungkin dia kurang pede, terus dia merasa kayak gak mampu, akhirnya dia lost interest gitu. Atau kadang-kadang dia jenuh juga bisa. Nah, seperti yang dikatakan Mas Arik juga tadi, aku biasanya meluangkan ya kalau dalam pertemuan keberapa gitu spare times untuk bicara tentang hobi mereka atau tentang hal yang mereka sukai gitu. Misalkan biasanya sih kalau anak Python Start dan Python Pro itu kesukaannya itu kayak ya seperti yang bilang Mas Arik, kalau nggak wibu ya main Mobile Legend gitu. Mungkin beberapa anak karena saya juga gamer kayak gimana gamer banget gitu, mungkin dia mau bilang game seaneh apapun biasanya saya tahu juga gitu. Nah, jadinya anak-anak itu kayak nggak takut lah masuk kelas karena mereka nggak paham, tapi jadinya kayak tertarik, wah aku mau bahas ini deh sama tutornya biar seru gitu biasanya. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang lain RP. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Kurang lebih dari aku. Karena tadi dari Kak Ahmad dan Kak Arik udah aku rasa lengkap banget dan sangat bagus banget jujur. Banyak banget aku belajar dari downgrade, terus dari bagaimana cara kita memberikan feedback, manajemennya, terus kita bondingnya, itu udah bagus banget. Jadi kurang lebih aku buatnya tersampaiinnya segini aja. Nah, thanks guys. Mungkin untuk di sesi terakhir dari Kak Ahmad atau Arik, Kak Arik terkait pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, apakah ada yang ingin ditambahkan ya? Mungkin dari Kak Ahmad dulu ada yang mau ditambahin mungkin waktu pertanyaan yang dikasih Kak Arik. Eh, Kayaknya sih enggak sih, mungkin cuman tadi itu aja ya, maksudnya jangan lupa aja tuh. Itu benar-benar menurut aku sih membantu ya yang si apa Tony itu selama ini karena VS Code itu benar banyak programnya, karena jujur kan dia memang bukan VS Code dari sananya ya Hmm, kan, VS hmm, Code yang ditambahin sama extensionnya algoritmika kan. Jadi kadang-kadang dia nggak terinstall si frameworknya, dan kita udah install manual pip install juga nggak terinstall tetap gitu kan. Nah hmm, itu daripada dia di sini bingung dia maksudnya, dan juga mungkin pakai dari apa namanya online website apa online website IDE itu kayaknya sebenarnya hmm, kurang ini sih, kurang enak juga. Jadi tetap hmm, mereka install aja, jadi mereka tetap punya gitu. hmm. Jadi kodenya juga tersimpan untuk mereka. Oke, nice. Itu Tadi sih. boleh boleh dikasih tahu di chatnya mungkin Kak nama nama Oh iya, tab-nya tadi. oke. Nanti aku kirim ya sebentar lagi. Oke.
Nah, udah kirim. Nah, itu dia guys. Boleh mungkin dikopas dulu, ditaruh di memo atau di mana untuk jaga-jaga juga alternatif kan better safe than sorry. Nanti kalau tiba-tiba VS Code-nya error, bisa langsung pakai Tony ini. Oke, thank you Kak Ahmad ya. Oke, mungkin dari Kak Ari ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin ada yang mau dikasih tambahan sedikit. Sudah cukup ya menurut saya. Cuma yang itu eh, dekatkan diri dengan anak sama orang tua. Itu paling Oh, penting. oke. Iya, benar, benar, benar. Iya. Karena ya utamanya juga bonding ya selain anak-anak. Kalau anak-anak dan orang tua nyaman, pasti belajarnya juga aman. Gitu. Oke, thank you guys. Mungkin karena udah dari ketiga speaker yang keren-keren banget, ini dari Kak Ahmad dan Kak Ari udah kasih tips-tips yang keren-keren banget ke teman-teman. Aku juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang lain udah mau meluangkan waktunya untuk hadir ke sini, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di lesson coordination atau tutor tim Algo atau Algo Chill juga boleh ya. Oke, mungkin supaya karena waktunya juga udah malam, aku akhirin aja. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di training selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, thank you. Terima kasih ya Terima kasih, teman-teman Kak. ya. Oke, thank Thank you you, guys. Kak.